Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali. Kiranya semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh semangat. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Silahkan presensi terlebih dahulu. Anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang sikap positif dalam belajar, di mana kalian belajar tentang mengubah cara pandang atau paradigma. Dan minggu lalu kalian juga sudah memahami bagaimana kalian perlu mentransfer karakter game ke dalam belajar. Dan tugas minggu lalu kalian diminta membuat laporan usaha kamu dalam mengubah cara pandang atau paradigma. Sekarang Ibu akan tayangkan hasil tugas dari temanmu minggu yang lalu, yaitu laporan usaha mengubah cara pandang dari belajar sebagai beban menjadi belajar sebagai kebutuhan. Nah, silahkan kalian perhatikan tayangan ini. Bila ingin membaca lebih jelas, bisa di-pause dulu. Nah, saya akan bacakan milik Tasya Hamidah, kelas 9H. Yang pertama adalah belajar sebagai tantangan. Saya telah menantang diri saya untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Walau terkadang saya mengumpulkan pada H-1 sebelum deadline mapel, tetapi saya terus berusaha menantang diri saya untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas dalam waktu yang tidak berlama-lama. Yang kedua, menjadikan diri sebagai penakluk, seperti dalam game yang membuat penasaran dalam memahami hal baru, mengasah kemampuan dan mengevaluasi diri. Ketika saya sedang mengerjakan tugas dan tidak tahu jawabannya, maka saya akan berusaha mencari jawaban tersebut di buku, lalu setelah membaca buku, rasa penasaran saya semakin tinggi. Apabila menemukan istilah-istilah yang saya tidak tahu artinya, dan akan saya catat di dalam buku catatan saya. Jika kita sudah melakukan sesuatu dengan tepat, maka hasilnya pun pasti akan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Maka dari itu, ketika saya sudah berhasil melakukan kedua hal di atas, saya merasa hasil yang didapat akan sebanding dengan usaha saya. Akan terus berusaha mengevaluasi diri dan menemukan tujuan belajar yang tidak lepas dari masa depan yang saya harapkan. Demikian tugas dari Tasya, anak. Mungkin dari beberapa hasil tugas temanmu itu bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Nah, hari ini anak-anak kita akan lanjutkan materi tersebut. Kita akan belajar tentang bagaimana belajar sebagai beban dan belajar sebagai kebutuhan. Ciri belajar sebagai beban yang pertama, rasa malas untuk belajar. Jadi orang yang merasa terbebani dalam belajar cenderung malas untuk melakukan aktivitas belajar. Lebih memilih
melakukan aktivitas yang lain. Misalnya bermain, atau main game, atau nonton film, nonton drakor ya, atau melakukan aktivitas lain selain belajar. Nah, orang yang malas tidak akan menghasilkan apa-apa karena tidak melakukan aktivitas belajar. Jadi mau melangkah pun malas. Oleh karena itu, orang yang terbebani dia cenderung menjauhi belajar. Yang kedua, suka menunda pekerjaan. Jadi orang yang malas atau belajar sebagai beban, dia cenderung kalau bisa tidak belajar. Nanti saja, besok saja, masih ada waktu. Nah, waktu yang ada digunakan untuk yang lain dulu. Akhirnya pada saat dibutuhkan untuk belajar, materi yang harus dipelajari lebih banyak, tugas-tugas semakin menumpuk. Karena segala sesuatunya ditunda. Oleh karena itu, orang yang suka menunda pekerjaan biasanya akan semakin terbebani. Karena yang dikerjakan banyak. Oleh karena itu anak-anak, kalau kalian juga termasuk anak yang suka menunda pekerjaan, pasti kalian akan merasa belajar itu sangat berat. Belajar itu melelahkan. Itu akibat dari tugas yang numpuk. Sebenarnya kalau kalian diminta belajar atau diberi tugas, langsung dikerjakan saat itu, tidak akan terasa berat. Kalau diniati itu bisa membutuhkan waktu yang tidak lama sebenarnya. Belajar akan terasa lama dan berat karena tumpukan-tumpukan tugas yang ditinggalkan selama ini. Maka dari itu anak-anak, jangan menunda pekerjaan. Nanti kamu akan terasa berat. Seakan-akan Bapak Ibu guru tugasnya banyak sekali dan membuat kamu merasa terbebani. Padahal kalau dikerjakan hari itu juga tidak ada yang sulit. Tinggal kemauanmu. Mau atau tidak. Sekarang yang ketiga, ciri belajar sebagai beban yang ketiga, belajar hanya sebentar. Orang yang terbebani disuruh belajar lama tidak bisa. Dia akan sebentar-sebentar lihat jam. Sudah berapa menit ya saya belajar. Kapan saya selesainya ya belajar. Nah, orang yang belajar hanya sebentar juga nggak akan mendapat apa-apa. Nah, belajar itu adalah proses untuk memahami hal yang baru. Mengevaluasi kemampuanmu belajar. Jadi namanya proses tentu butuh waktu. Nggak bisa belajar hanya sebentar. Nggak dapat apa-apa. Mungkin baru baca sudah kamu tutup. Belum ada proses untuk memahami. Padahal belajar sesungguhnya adalah proses untuk memahami hal baru. Nggak bisa instan. Begitu baca, langsung ngerti.
Maka anak yang belajarnya cuma sebentar, biasanya hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi nggak ngerti apa-apa. Habis pegang buku, ditanya tadi apa yang dipelajari, lupa. Tadi baca apa ya? Nggak paham sama sekali. Yang keempat, belajar sebagai beban, cirinya belajar tidak konsentrasi. Karena tidak fokus pada materi yang dipelajari. Pikirannya melayang kemana-mana. Yang dibuka buku, tapi mungkin bayangkan, aku nanti main game apa ya? Level selanjutnya nanti bagaimana ya? Atau aku nanti pengen dolan. Nah, hal tersebut mengganggu konsentrasi belajar. Oleh karena itu, anak-anak, langkah yang bisa diambil yang lalu salah satunya adalah konsentrasi. Untuk bisa merubah belajar menjadi sebagai kebutuhan. Maka anak-anak, kalau kalian belajar, harus fokus, harus konsentrasi. Jangan pikirkan yang lain-lain. Apapun masalahnya, apapun kegiatan kamu yang lain, sementara singkirkan. Fokus pada belajar. Yang kelima, waktu terbanyak untuk main game atau bermain. Seperti yang lalu, anak-anak, Wina sebutkan bahwa bermain itu atau main game itu refreshing. Tentunya refreshing dengan kegiatan utama lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan yang utama. Bukan refreshing-nya. Misal, refreshing 30 menit. Belajar 2 jam. Nah, itu yang benar. Tapi kadang terbalik. Bermainnya atau main gamenya 2-3 jam lebih. Belajarnya 5-10 menit aja. Nah, itu yang salah. Oleh karena itu, belajar sebagai beban, waktu terbanyak untuk main game. Sekarang yang keenam. Ada rasa tertekan dan terpaksa. Orang yang menganggap belajar sebagai beban, pasti perasaannya akan tertekan dan terpaksa. Karena yang utama bukan belajar, tapi aktivitas yang lain. Nah, orang yang melakukan belajar dengan tertekan dan terpaksa juga tidak akan memahami materi dengan baik. Tetapi orang yang sebaliknya tidak tertekan dengan rela untuk belajar, dia akan lebih mudah untuk memahami. Jadi, dalam belajar, rasa tertekan dan terpaksa ini menghambat kalian di dalam memahami materi. Harusnya cerdas menjadi kurang cerdas. Menghambat. Sekarang kita lihat ciri belajar sebagai kebutuhan. 1. Memiliki waktu belajar setiap hari. Orang yang membutuhkan pasti akan meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan belajar juga seperti itu. Dia akan meluangkan waktu untuk belajar setiap hari. Entah 1 jam, 2 jam, atau
Berapa lama sesuai kebutuhan orang tersebut. Karena kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ada yang belajar 1 jam cukup, ada yang butuh 2 jam baru bisa memahami, atau mungkin lebih. Tergantung dari kemampuan masing-masing. Yang kedua, memiliki tujuan belajar. Orang yang membutuhkan belajar, karena dia punya tujuan yang jelas. Untuk apa saya belajar? Kalau saya tidak belajar, apa yang terjadi? Jadi orang yang menganggap belajar sebagai kebutuhan, dia dengan pasti tahu tujuannya. Yang ketiga, tahu pentingnya belajar bagi masa depan. Orang yang menganggap belajar sebagai kebutuhan, karena dia tahu masa depan saya hanya bisa saya raih kalau saya belajar giat. Seperti yang lalu, di pembelajaran minggu lalu, orang ingin jadi dokter, orang ingin jadi guru, atau pengusaha sukses, atau profesi yang lain, harus melewati apa yang dikatakan belajar. Melewati bangku pendidikan. Dan pendidikan tidak lepas dari aktivitas belajar. Kalau seharian hanya untuk main game setiap hari seperti itu, bermalas-malasan, tidak ada aktivitas belajar, maka apa yang diharapkan, masa depan apa yang diinginkan, tidak jelas dan tidak mungkin tercapai. Jadi belajar itu sebenarnya sangat penting untuk masa depan. Masa depan siapa? Ya masa depan kalian semua. Yang keempat, punya harapan untuk masa depan. Punya harapan. Apakah kalian punya harapan untuk masa depan? Harapanmu seperti apa? Nah, pasti setiap orang punya harapan tentang masa depannya yang baik, yang cerah, yang sukses. Kalau kalian menganggap belajar sebagai kebutuhan, pasti punya harapan. Oh, saya ingin menjadi seseorang yang berprofesi tertentu. Harapannya jelas. Masa depan yang diharapkan jelas. Yang kelima, belajar dengan senang hati. Orang yang senang dalam melakukan aktivitas, maka aktivitas itu akan dilaluinya tanpa terasa. Seperti orang main game. Karena kamu senang main game, ada rasa senang, maka berjam-jam pun tidak terasa. Dari pagi hingga sore, bahkan hingga larut malam, tidak terasa, karena senang. Nah, kalau belajar dianggap sebagai kebutuhan, ada rasa senang untuk belajar. Maka pelajaran yang sulit tidak terasa, karena senang. Orang yang senang akan berusaha terus untuk naik ke level berikutnya. Ya kan? Seperti orang main game, senang, begitu mendapat poin selesai pada level tertentu, akan terus senang masuk ke level berikutnya. Demikian juga orang yang belajar dianggap sebagai kebutuhan, dia akan senang belajar dan selalu akan melakukan aktivitas belajar lebih lagi, lebih lagi. Ada peningkatan.
Yang keenam, menciptakan cara belajar sendiri yang membuat mudah dimengerti. Saat kita belajar tentang belajar yang efektif, kalian masih ingat di mana kalian diharapkan menciptakan cara belajar sendiri sehingga kalian dapat mengatasi kebosanan di dalam belajar. Apalagi di masa pandemi ini. Nah, tentukan cara belajarmu sesuai dengan gaya belajar. Ada gaya belajar visual, auditif, dan kinestetik. Gaya belajar visual, indera penglihatan yang utama. Tentunya harus punya buku atau materi yang dipelajari. Sumber utamanya apa? Buku atau catatan atau yang lain. Sedangkan kalau auditif itu indera dengar yang utama. Bisa mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, bisa mendengarkan video tutorial, atau kamu bisa mendengarkan temanmu yang sedang berdiskusi tentang materi tersebut. Jadi yang utama indera pendengaran. Kalau kinestetik itu berarti semua indera digunakan. Selain mendengar, melihat, juga ada unsur gerak di mana kamu membuat rangkuman. Nah, cara merangkum pun macam-macam. Salah satunya mind map. Ya, banyak cara. Bisa dengan memberi tanda, menggarisi, menstabilo. Jadi ciptakan cara belajar yang unik bagi kamu, yang kamu suka, sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, anak-anak, di bawah ini ada 14 gambar yang menunjukkan belajar sebagai kebutuhan dan belajar sebagai beban secara acak. Sekarang coba kamu lihat. Nah, 14 gambar ini silahkan kamu kelompokkan. Nomor 1, belajar sebagai beban. Lalu tulis gambar berapa aja yang termasuk belajar sebagai beban. Lalu berikan penjelasan singkat tentang gambar tersebut. Yang kedua, kelompokkan belajar sebagai kebutuhan. Nomor yang mana aja. Lalu berikan penjelasan singkat. Nah, silahkan kamu kelompokkan sekarang. Lalu jawabanmu kamu kirim lewat WA. Ya, Ibu tunggu. Silahkan kamu jawab lewat WA. Nah, setelah itu, minggu depan, kalian diminta buatlah foto yang menunjukkan usaha kamu melakukan perubahan dari belajar sebagai beban menjadi belajar sebagai kebutuhan. Jumlah foto minimal 3. Jadi, kamu dokumentasikan usaha kamu dalam melakukan perubahan paradigma itu ya. 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, tugas ini kamu kerjakan dengan baik. Minggu depan kita akan membahas hal yang berbeda. Jadi, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan
Kalau kamu mengerjakan setiap tugas dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan baik. Demikian anak-anak, materi hari ini. Jadikan belajar sebagai kebutuhanmu. Semoga sukses dan terus bersemangat. Meningkatkan kualitas belajarmu ke level yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.